Heboh, Irish Bella meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatan suaminya yang kembali tertangkap menggunakan narkoba. Ibel pun juga menyerahkan semua proses hukum terkait sang suami kepada pihak kepolisian. Ia pun juga meminta doa agar diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi cobaan yang kini tengah dihadapinya. Lantas, bagaimana Aditya Zoni ketika melihat kehadiran Irish Bella yang sudah 5 hari berselang sejak sang kakak ditangkap? Dan benarkah Aditya Zoni pun juga melihat sikap kekecewaan yang datang dari raut wajah kakak iparnya itu? Kemunculan Irish Bella untuk pertama kalinya memang terkesan telat setelah hampir seminggu sejak penangkapan sang suami. Namun, dari ekspresi yang ditampilkannya, terlihat Ibel tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya yang begitu mendalam karena sang suami kembali mengulangi kejadian yang sama. Lalu seperti apakah psikolog melihat kedatangan Ibel kemarin? Dan benarkah kedatangan Ibel yang terkesan telat dikarenakan ia pun harus menyiapkan mentalnya terlebih dahulu? Sementara itu, pihak keluarga dan kuasa hukum Amar juga melakukan segala cara agar Amar bisa dipindahkan ke panti rehabilitasi. Tak lama berselang, pihak penyidik kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan juga mengabulkan permintaan tersebut. Amar pun dipindahkan ke panti rehabilitasi Lido di Bogor, Jawa Barat. Lantas, apa sebenarnya alasan kuat yang menyebabkan Amar bisa dipindahkan ke panti rehabilitasi? Dan benarkah dipindahkannya Amar karena dinilai tidak bisa lepas dari narkoba atau ia masih dalam keadaan sakau? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar penangkapan Amar Zoni untuk kedua kalinya menjadi kabar yang cukup menggemparkan. Bagaimana tidak, di tengah kebahagiaannya setelah kelahiran putri keduanya Amala Putri Sabai Akbar yang lahir pada 23 Agustus 2022 lalu. 6 bulan berselang, Irish Bella pun harus menelan pil pahit saat sang suami ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan di kediamannya di kawasan Babakan Madang, Bogor pada Rabu 8 Maret 2023. Amar pun ditetapkan menjadi tersangka bersama sang sopir yang berinisial M dan juga rekannya RH karena saat ditangkap, polisi pun mengamankan barang bukti sabu seberat 1 gram. Dan 5 hari berselang sejak penangkapan Amar, kemarin menjadi hari pertama kemunculan sang istri Irish Bella di depan awak media saat kunjungannya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ibel pun juga mengucapkan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatan suaminya yang kembali tertangkap karena menggunakan narkoba. Saya atas nama pribadi dan juga keluarga ingin mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Tak banyak kata yang bisa keluar dari mulut ibu 2 orang anak itu. Bahkan di hadapan awak media, ia pun mengaku belum siap menjawab pertanyaan apapun terkait penangkapan sang suami yang sudah kedua kalinya itu. Di hadapan awak media, Irish Bella pun hanya berujar jika ia menyerahkan semua permasalahan yang kini dihadapi suaminya itu kepada pihak kepolisian.
Lebih lanjut, ia pun juga meminta doa dan diberikan ruang agar bisa melanjutkan kehidupannya sebagai ibu 2 orang anak dan bisa menyelesaikan semua permasalahan terkait pekerjaannya yang pastinya harus tertunda atau bahkan terkena denda karena tertangkapnya sang suami. Dan selanjutnya, saya dan keluarga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang, dan saya dan keluarga betul-betul menghormati dan juga mempercayakan semuanya yang sedang berjalan ini dengan ketentuan yang berlaku. Saya mohon doanya aja, semoga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, ya bisa melewati ujian ini, dan saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya, ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, urus anak-anak, dan juga sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan, saat ini saya belum bisa ngomong banyak, ya. Kekecewaan serta mosi tidak percaya yang terlihat dari wajah Ibel pun tentu dianggap sah-sah saja. Terlebih lagi, ini bukan kali pertama bagi Amar bersentuhan dengan barang haram narkoba. Sebelumnya, kakak Aditya Zoni ini pun sempat tersandung kasus hukum yang sama pada bulan Juli tahun 2017 silam atau saat Amar belum menikahi ibu dari 2 anak-anaknya itu. Saat itu, Amar ditangkap oleh tim pemburu narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang mengamankannya di kediamannya. Berdasarkan hasil tes urin, Amar pun juga dinyatakan positif mengkonsumsi sabu dan juga ganja. Dan akibatnya, ia pun harus menjalani rehabilitasi selama setahun. Lantas, bagaimanakah Aditya Zoni melihat kehadiran Irish Bella yang sudah 5 hari berselang sejak sang kakak ditangkap? Dan benarkah Aditya Zoni melihat kekecewaan yang datang dari raut wajah kakak iparnya itu? Aku gak ketemu sih sama Kak Ibel, ya, karena Kak Ibel duluan datang. Ya pastilah ya, pasti kecewa lah, kan seorang istri gitu. Tapi yang penting adalah sekarang kita saling menguatkan gitu loh, ya kan? Nguatin Bang Amar juga, supaya semangatin Bang Amar, semangatin Kak Ibel juga, nguatin Kak Ibel juga gitu loh. Itu yang paling penting gitu loh. Jadi gak ada yang lain. Sementara itu, dari ekspresinya terlihat raut wajah Irish Bella yang sangat kecewa. Lantas, bagaimanakah psikolog melihat dan juga menjelaskan arti wajah Irish Bella saat menjenguk Amar Zoni di Polres Jakarta Selatan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemunculan Ibel untuk pertama kalinya memang terkesan telat setelah hampir seminggu sejak penangkapan sang suami. Namun, dari ekspresi yang ditampilkannya, terlihat Ibel pun tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya yang amat mendalam atas kembalinya sang suami mengulangi kejadian yang sama. Tidak cukup sampai di situ. Dalam akun media sosialnya, Ibel pun juga mengunggah sebuah gambar yang bertuliskan, "Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah." Serta sebuah caption bertuliskan, "Alhamdulillah, terima kasih atas cintamu. Sungguh, aku tahu bahwa aku harus semakin tunduk mengikuti petunjukmu. Terima kasih untuk semua yang selalu menguatkanku. Ya, aku harus kuat. Aku harus kuat untukku dan anak-anakku. Aku masih banyak mempunyai kekurangan, dan aku tidak akan lelah memperbaikinya. Aku berterima kasih untuk semua perhatian, masukan, kritikan apapun itu untukku dan keluargaku.
Aku menganggapnya sebagai sebuah perhatian yang dengan tulus aku terima sebagai sebuah kebaikan. Dan seperti apa Coach Yudi membaca kecocokan antara Iris dan Amar sebagai pasangan? Kalau saya lihat Amar dan Iris ya sebetulnya dua-duanya ya cukup mandiri. Sudah cukup mandiri. Mereka itu punya energi yang kuat. Mereka itu juga sebetulnya ya masing-masing suka berbicara dan suka pengen tahu gitu, kepohnya gue banyak. Dan ya begitu sih. Dan orangnya juga sering kali kalau mau sesuatu itu bisa ngejar, cukup ambisius ya. Tingkat dominannya Amar itu cukup tinggi ya, dan dia menyimpan kemarahan. Bukan hanya menyimpan kemarahan, dia juga dalam keadaan stres dan juga kurang sensitif terhadap perasaan orang lain. So itu yang cukup menantang. Plus ditambah ya memang dia quick to think, quick to react. Jadi apa yang terjadi adalah selain dia emosian, dia juga bisa melakukan dan mengelampiaskan emosinya dengan cepat. Kalau Iris memang orangnya ya, kalau buat saya ya sebetulnya orangnya cukup dominan. Tapi kalau dibandingkan dengan Amar ya beda ya tingkat dominannya. Dimana Amar lebih dominan, dua-duanya punya energi tinggi. Iris juga orangnya kepoh, dua-duanya kepoh. Cuman kalau kita bicara tentang emosi ya saya pegang Amar sih. Begitu sih dasarnya. Tantangan utama dari mereka sih kalau saya lihat ya, gimana caranya Amar itu bisa memenuhi kebutuhan emosional dari Iris sih. Karena kan kalau umumnya Iris itu kan seseorang yang benar-benar butuh perhatian, butuh cinta kasih. Sedangkan Amar terkadang ya udahlah, nggak perlu lah. Dan juga emosi dia itu perlu di handle dengan baik ya, emosional. Seperti Iris, dalam arti kata emosional itu penuh perasaan gitu, seperti Iris. Itu akan mengalami kesulitan berhadapan seseorang seperti Amar dalam jangka panjang. Belum lagi Amar juga bukanlah tipe orang yang gampang percayaan. Enggak, iya. Tepatnya dua-duanya dari mereka itu adalah seorang yang suka menginvestigasi dan orang yang dua-duanya suka kepoh, suka mau tahu. Kunjungan Iris Bella yang datang hampir seminggu berselang tentu juga menimbulkan sebuah tanda tanya besar. Terlebih lagi, baik adik ataupun ayah Amar, di mana semuanya telah lebih dulu datang. Namun Ibel tidak juga menunjukkan kedatangannya di Polres Jakarta Selatan hingga pada Senin kemarin. Ia pun menjenguk sang suami di Polres Jakarta Selatan sebelum dipindah ke panti rehabilitasi di Lido, Jawa Barat. Benarkah kehadiran Iris Bella yang terkesan telat ini dikarenakan ia pun harus mempersiapkan mentalnya terlebih dahulu? Upaya dia untuk 2 hari ini tidak muncul di publik itu kan preparasi. Baik mempersiapkan mentalitasnya, mempersiapkan apa yang harus disampaikan ke publik, dan apa rencana atau tindak lanjut. 3 poin ini muncul di upaya menyampaikan ke publik barusan gitu ya. Sepertinya yang bersangkutan paham poin-poin apa yang harus disampaikan, itu sangat tepat. Artinya permohonan maaf itu ada, kemudian apa yang harus diberikan kepada suaminya, tindakan seperti apa, dan bagaimana tindak lanjut kepada kelangsungan hidupnya. Ada satu permohonan yang diberikan kepada publik atau netizen untuk bisa memberikan ruang kepada mereka. Jadi poin-poin ini sudah dipahami untuk disampaikan kepada publik. Dan menurut saya cara penyampaiannya pun memang sudah melalui sebuah persiapan. Yang saya hanya bisa memahami bahwa, bukan membaca ya, memahami ketika seseorang berada pada situasi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus berhadapan dengan publik. Sementara itu, banyak kabar yang menyebutkan bahwa Amar kembali menggunakan narkoba karena bentuk badannya yang terlihat lebih berisi dari sebelumnya. Untuk menurunkan berat badannya ke bentuk semula, disebut-sebut ia menggunakan barang haram tersebut. Terlebih lagi dengan latar belakangnya yang sempat menjadi atlet silat. Lantas, bagaimanakah Elsa Sharif sebagai kuasa hukum Amar menanggapi hal itu?
itu dia ingin kembali menjadi olahragawan dan juga ingin menjadi itu lagi badannya jadi six-pack lagi seperti dulu, kan sekarang gemuk sekali. Nah, orang gemuk atau orang yang sangat kurus itu biasanya diwarnai dengan stres berat. Dia gemuk, stres berat, jadi makan terus nggak ketulungan terus, atau orang yang kondisinya cenderung stres berat tidak mau makan. Kalau kita melihat kondisinya demikian, berarti dia ketergantungannya luar biasa dan kita harus bantu, dan saya mohon kepada publik untuk mendukung pengobatan ini karena ini sifatnya kemanusiaan, dan saya sudah membicarakan dengan penyidik dan sudah mengajukan surat mohon dilakukan rehabilitasi. Iya, tentunya dia mulai demikian terpengaruh lagi, ada unsur-unsur yang dia nggak nyaman, stresnya, tapi saya nggak tahu karena saya belum mendalaminya. Tetapi dia memang sangat terpukul bahwa ternyata kejadiannya sangat membuat keluarga syok berat. Bapaknya ada di sebelahnya, dua adiknya datang semua. Mereka kan 3 bersaudara ya. Semuanya kecewa, tetapi saya bilang jangan kasih wajah kecewa, tapi dukunglah dia supaya dia mau berobat dan dia mau sembuh. Kita bawain sabun, terus ini buat cuci muka. Soalnya pas Amar Sodin kemarin belum mau mandi dia. Kenapa tadi kata adiknya mau mandi? Belum pengen mandi. Makanya ini dulu. Yo alat cukur bang. Sama alat cukur biar rapi. Alat cukurnya boleh dilihatin bang? Brem. Sama ini kita juga beliin sampo ya. Sementara itu, Amar pun akhirnya dipindahkan ke panti rehabilitasi. Lantas apa sebenarnya alasan kuat yang menyebabkan Amar bisa dipindahkan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Tak lama berselang setelah dikunjungi istrinya Irish Bella, pihak penyidik kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permintaan pihak keluarga dan kuasa hukum agar Amar bisa dipindahkan ke panti rehabilitasi. Amar dan sang driver serta 1 rekannya dipindahkan ke panti rehabilitasi Lido di Bogor, Jawa Barat. Lantas apa sebenarnya alasan yang menyebabkan Amar bisa dipindahkan ke panti rehabilitasi? Dan benarkah pula dipindahkannya Amar karena dinilai masih tidak bisa lepas dari narkoba atau dalam keadaan sakau? Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami dari penyidik mengambil kesimpulan satu, bahwa ketiga tersangka tersebut tidak terlibat peredaran jaringan narkoba. Yang kedua, ketiga tersangka tersebut atas nama AZ, R, dan M itu adalah murni sebagai pengguna narkoba, yang artinya mereka adalah korban dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang ketiga, sesuai dari peraturan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 dan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang jumlah barang bukti narkoba, sabu, itu sudah diatur ya. Maka kami dari penyidik mengambil kesimpulan kepada ketiga tersangka AZ, R, dan M, kita lakukan assessment dan rehabilitasi. Dan kita berkoordinasi dengan BNNK Jaksel, hari ini kita melakukan assessment kepada ketiga tersangka tersebut.
Dan hari ini juga saudara AZ, M dan R kita tempatkan untuk melaksanakan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Pemerintah di Lido. Itu kapan? Selama 3-6 bulan. Tadi sekitar jam 4 sudah kita dorong ke Lido. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.